Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Mat Santara TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada pagi hari ini kita sempat saum atau berpuasa. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan taslim kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar manusia dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang, atau dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern atau penuh dengan ilmu pengetahuan. Sahabat Mat Santara TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengangkat judul hikmah puasa. Hikmah puasa ini dapat kita petik ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kita diajak merasakan yang dikatakan lapar. Bukan lapar seperti yang kita pelajari di sekolahan, apa pengertian lapar, bagaimana pendapat para ulama tentang lapar. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita merasakan secara langsung tentang lapar ini, seperti yang dirasakan dengan mereka. Tetapi sayang, lapar yang kita pikirkan, yang kita rasakan hanya sebentar saja. Kenapa dikatakan sebentar saja? Dari pagi kita merasa lapar, sampai pada jam maghrib nanti kita sudah berbuka. Di depan kita sudah disajikan berbagai macam makanan dan minuman yang harus kita makan atau kita minum. Tetapi mereka lapar hari ini, besok juga lapar, lusa juga, dan seterusnya. Karena itulah kita diajak untuk merasakan lapar sama dengan mereka. Seperti dikatakan dalam Islam atau diajarkan dalam Islam, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman manusia atau tidak akan beriman seseorang tanpa merasakan bagaimana perasaan saudara kita atau bagaimana rasa laparnya saudara kita di luar sana atau yang ada di sekitar kita. Begitu juga la yuhibbu linafsi, bagaimana rasa enaknya di mulut kita, bagaimana lezatnya makanan atau minuman di mulut kita, harus juga dirasakan oleh mereka. Dengan cara apakah mereka merasakan? Dengan cara kita membagikan mereka apa yang kita punya, baik itu uang ataupun makanan, secara langsung kita berikan kepada mereka supaya mereka juga merasakan bagaimana lezatnya atau enaknya makanan yang kita makan. Jadi dalam hal ini kita diperintahkan untuk bersedekah, membagi-bagi rezeki yang kita miliki, atau dikatakan kita harus mempunyai rasa syukur, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita, kita bagi kepada mereka. Kemudian yang kedua, hikmah puasa di sini adalah mendidik manusia menjadi orang-orang yang disiplin. Apa yang dikatakan di sini disiplin? Disiplin ini maksudnya bila sudah tiba waktunya kita makan, maka kita makan. Bila sudah tiba waktunya kita berhenti makan, kita berhenti. Nah, inilah maksudnya, berarti kita harus disiplin. Bila sudah sampai waktunya fajar, aswadi minal fajar, bila sudah sampai waktunya fajar maka kita berhenti makan.
Kalau dikatakan kulu, makan. Kalau dikatakan asodi minal fajar, berarti kita harus berhenti. Nah, itu pada saat tahrim kita sudah berhenti kalau normal. Kalau sudah terpaksa atau lambat bangun, berarti kita berhenti pada saat azan maghrib, azan subuh. Nah, ini berarti kita namanya disiplin waktu, sudah tentukan selama paling lama 30 hari atau 29 hari paling kurang. Sudah ditentukan, sejak itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia menjadi insan yang sabar. Jadi kita dididik oleh Allah menjadi manusia yang sabar dengan lewat berpuasa. Sabar di sini artinya bukan berarti sabar sama dengan orang-orang yang tidak punya bersabar, tapi kita bersabar padahal ada makanan yang kita punya, ada minuman yang kita punya, tetapi kita tidak boleh memakannya. Bersabar sampai nanti maghrib baru kita boleh berbuka. Bersabar supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti ada kita punya akal tapi tidak boleh berpikir kemana-mana yang tidak bagus. Kemudian ada kita punya nafsu, bagi orang yang sudah punya istri atau suami, nafsu sahabat, tapi kita tidak boleh melakukannya padahal itu halal. Nah, itu maksudnya namanya bersabar. Di banyak hal kita bersabar di dalam selama kita melakukan puasa. Lagi pula dikatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Jadi siapa yang bisa bersabar, membawa kesabarannya ini sampai di luar bulan Ramadan nanti, suka berpuasa sunnah, maka dikatakan manusia itu sudah menjadi orang-orang yang beriman, atau bisa dikatakan orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat adalah melawan hawa nafsu. Nah, ini nafsu ini, nafsu banyak, nafsu makan, nafsu minum, juga nafsu syahwat. Banyak nafsu ini, nafsu melihat, nafsu memandang, nafsu banyak hal, menyentuh hal-hal yang tidak perlu disentuh. Nah, ini dikatakan nafsu harus dijaga betul-betul. Jangan sampai kita melanggar atau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Melawan hawa nafsu. Bila kita berhasil melawan hawa nafsu kita selama bulan puasa, insya Allah kita di bulan yang lain kita bisa berusaha untuk melawan nafsu ini, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya nafsu terhadap lawan jenis, itu padahal itu adalah orang lain, bukan milik kita. Nah, ini kalau di luar bulan Ramadan, nanti kita bawa lagi ke sana, kita bisa tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu namanya melawan hawa nafsu. Kemudian yang keempat adalah muraqabatul iman. Muraqabatul iman ini artinya merasa diawasi oleh Allah. Nah, dalam bulan puasa ini kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merasa tidak diawasi oleh Allah, maka kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, atau kita bisa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi jika kita sudah berusaha melakukannya, maka insya Allah di luar bulan Ramadan nanti kita akan berusaha juga, sudah terbiasa merasakan bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mencuri, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena kita sudah merasa bahwa kita sudah diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Baik ada orang ataupun tidak ada orang, baik kita di istilahnya di lubang atau di dalam kamar atau di mana saja, kita merasa diawasi. Kita tidak minum, tidak makan, tidak ngapa-ngapain, karena kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Terlebih lagi kalau dikatakan merasa bersama dengan Allah. Nah, kalau kita sudah merasa bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira cukup sekian yang saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.